Sebelumnya terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Saya hari ini akan menjelaskan tentang sejarah Hari Raya Waisak. Ini adalah materi pelajaran agama Buddha kelas 3. Seperti yang kita ketahui, di dalam agama Buddha itu ada memperingati 4 hari raya, yaitu Hari Raya Waisak, Hari Raya Asada, Hari Raya Katina, dan Hari Raya Magha Puja. Dan hari raya di dalam agama Buddha yang dirayakan secara nasional adalah Hari Raya Waisak. Nah, di Hari Raya Waisak ini kita memperingati 3 peristiwa penting. Nah, mari kita mengetahui sejarah Hari Raya Waisak. Sejarah Hari Raya Waisak itu memperingati 3 peristiwa penting yang dialami oleh Buddha. Peristiwa penting yang pertama yaitu Pangeran Siddhartha lahir. Peristiwa penting yang kedua, betapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna atau mencapai kebuddhaan. Yang ketiga yaitu peristiwa penting Sang Buddha wafat. Peristiwa penting yang pertama yaitu Pangeran Siddhartha lahir. Pangeran Siddhartha adalah seorang putra dari Raja Sakya yang bernama Raja Suddhodana dan ibunya bernama Ratu Mahamaya. Jadi Pangeran Siddhartha itu lahir di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Jadi pada saat melahirkan, Ratu Mahamaya itu tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami kesakitan. Dan pada saat Pangeran Siddhartha lahir, itu disaksikan oleh para dewa dan para dewi. Pada saat Pangeran Siddhartha lahir, Pangeran sudah bisa berjalan selama 7 langkah. Nah, kemudian di setiap langkahnya tumbuh bunga teratai. Dan sekarang bunga teratai digunakan sebagai salah satu simbol di dalam agama Buddha yang melambangkan kesucian. Nah, ini adalah peristiwa penting yang pertama yaitu Pangeran Siddhartha lahir. Kemudian peristiwa penting yang kedua yaitu betapa Siddhartha mencapai kebuddhaan. Jadi betapa Siddhartha itu pergi meninggalkan istana ya, kemudian melaksanakan pertapaan. Nah, betapa Siddhartha itu bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Kemudian menghadap ke arah matahari terbit. Pada saat itu, betapa Siddhartha bersumpah ya dengan tekadnya yang sangat kuat, beliau tidak akan pergi sebelum menjadi Buddha, meskipun banyak mara atau setan yang menggoda agar betapa Siddhartha tidak mencapai penerangan sempurna. Tetapi berkat keyakinan, berkat pendirian yang kuat, kemudian betapa Siddhartha itu tidak tergoyahkan oleh godaan setan atau mara tadi. Pada akhirnya betapa Siddhartha bisa mencapai penerangan sempurna atau mencapai pencerahan pada saat itu di bulan Purnama Sidhi. Nah, setelah itu betapa Gotama atau betapa Siddhartha menjadi Buddha. Ini adalah peristiwa penting yang kedua. Kemudian peristiwa penting yang ketiga yaitu Sang Buddha wafat atau parinibbana. Jadi selama 45 tahun Buddha telah mengajarkan Dhamma kepada semua makhluk dengan cinta kasih, dengan ketulusan agar semua makhluk bisa terbebas dari penderitaan. Nah, jadi Buddha wafatnya itu di Kusinara. Kemudian Buddha berbaring di antara 2 pohon salak kembar. Nah, para biku sudah mengelilingi Buddha tadi. Mereka merasa bersedih karena Buddha akan meninggalkan para biku, meninggalkan semuanya. Nah, kemudian tetapi Buddha berpesan kepada para biku, hidup ini menderita, berusaha dengan sungguh-sungguh.
Nah, kemudian Buddha wafat atau parinibbana itu pada bulan Purnama Sidhi, ya, di bulan Waisak. Buddha itu wafat pada usia 80 tahun pada tahun 543 sebelum Masehi. Nah, ini adalah sejarah Hari Raya Waisak. Makanya kita pada saat merayakan Hari Raya Waisak, kita akan mengenang kembali 3 peristiwa tadi yang dialami oleh Buddha. Nah, kita biasanya juga pada saat merayakan Hari Raya Waisak, kita juga menyanyikan lagu yang bertemakan Waisak. Ini saya contohkan ada lagu Malam Suci Waisak, Hari Trisuci Waisak, Selamat Hari Waisak, Sambutlah Kelahirannya, Gema Waisak, dan masih banyak lagi lagu yang bertemakan Hari Raya Waisak. Nah, kita juga bisa membuat kartu ucapan Waisak yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, kepada teman, atau kepada guru. Kita bisa membuat kartu ucapan Waisak sendiri. Nah, kita bisa menggunakan bahan-bahannya. Ada kertas karton, pensil warna, gunting, lem, spidol, dan bahan-bahan lain yang bisa digunakan untuk membuat kartu ucapan Hari Raya Waisak. Nah, ini contoh ya. Contoh kartu ucapan Waisak. Kita bisa sesuaikan dengan selera kita, mau kita buat seperti apa. Nah, ini juga. Nah, itu tadi adalah sejarah tentang Hari Raya Waisak. Jadi mari kita sebagai umat Buddha selalu memahami ya, selalu mengingat kembali apa yang sudah diajarkan oleh Buddha, kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Demikian tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.